Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, sikiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, sikiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu
Shalom, jemaat Betani yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman, mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Kenapa? Karena di dalam ayat itu sudah ada jawaban untuk menolong kita bisa tampil tidak sama seperti orang yang tidak bertuhan. Belajarlah punya hati gembira, karena itu akan menolong kita bisa menunjukkan siapa diri kita yang memiliki Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang Kristen tangguh. Ada dua makna tangguh. Tangguh yang pertama itu artinya kuat atau kokoh atau handal, tidak gampang tergoyahkan. Tapi kalau kata itu menjadi kata menangguhkan, itu berarti menunda. Sesuatu yang ditangguhkan itu sesuatu yang tidak langsung dikerjakan. Tapi tangguh di sini itu terkait dengan sesuatu yang kuat atau kokoh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang Kristen yang tangguh? Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap orang yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ayat yang ke-5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat yang terakhir 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Apa yang kita baca tadi itu dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai ke-6 adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Seorang rasul yang dekat dengan Yesus. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes, ini adalah ibumu. Artinya apa? Yohanes ini orang yang sangat berani, luar biasa. Ketika Yesus salibkan, semua muridnya itu tersebar kemana-mana, tidak berani menunjukkan dirinya, tetapi Yohanes ada di tempat itu. Yohanes itu menulis 5 kitab. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Intinya adalah Yohanes sedang menjelaskan siapakah Yesus itu. Dan kemudian kalau seseorang sudah menjadi muridnya Yesus, gimana sih penampilannya? Dan juga Yesus ingin ditunjukkan oleh si Yohanes yang adalah manusia yang telah memberikan teladan kepada kita. Dan Yesus pula yang suatu hari akan datang menjumpai umatnya, yaitu umat tebusannya. Dari apa yang kita baca tadi, dari 1 Yohanes pasal 4, ayat pertama sampai ke-6, adalah kisah bagaimana Rasul Yohanes sedang menghadapi ajaran sesat. Ajaran yang sedang melenceng. Apa itu contohnya? Paling tidak, yaitu ada pragnostik, kemudian ada ajaran doketisme, dan kemudian ada ajaran dari seorang bernama Serintus. Nanti Anda bisa cari sendiri apa yang sedang dijelaskan oleh ajaran-ajaran ini. Tetapi singkatnya, saya akan berkata seperti ini. Apa yang sedang ditunjukkan oleh ajaran sesat? Yang pertama adalah bahwasannya Allah yang kudus, yang bukan materi itu, tidak mungkin dia turun dengan tubuh yang fana. Jadi, mereka tidak percaya bahwa Allah bisa jadi manusia. Dan itu ajaran hari ini berkembang luar biasa. Banyak orang curiga
bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati. Kelihatannya seperti manusia. Tapi kemudian ada pula yang memberikan ajaran. Yesus dia menjadi Allah ketika dia dibaptis. Dan kealahannya keluar, hilang ketika sejenak sebelum dia disalibkan di atas kayu salib. Itu adalah ajaran yang bukan sedang ditunjukkan oleh Injil. Dan dalam hal ini, dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke 6 ingin memberikan penjelasan bahwasanya kalau seseorang sudah memiliki Yesus dan seseorang yang sudah memiliki Roh Allah, dia harus menjadi seorang Kristen tangguh. Ada 3 hal yang kita bisa renungkan dari bagian ini bersama dengan saya di sebuah tempat. Saya sekarang bersama anak muda youth daripada Gereja Betani di daerah Tawangmangu. Tempat yang indah bukan? Tetapi yang lebih penting adalah perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita seorang Kristen yang tangguh, yaitu memiliki Yesus. Perhatikan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dari suatu Yohanes pasal 4 ini. Diawali dengan perkataan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti si Yohanes ini sedang mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu, jangan mudah kepencut, jangan mudah jatuh hati ketika ada sesuatu orang yang fasih lidah, yang pandai berbicara, tetapi ternyata dia tidak sedang menjelaskan Yesus yang adalah Kristus. Yesus adalah Allah sejati. Kemudian selanjutnya ada perintah, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak sekali nabi-nabi palsu yang telah muncul. Perhatikan kata telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi palsu itu bukan cuma muncul saat ini, tetapi sudah muncul sejak saat Yesus muncul di muka bumi ini dan dia naik ke surga. Muncul banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan Sang Pencipta yang tahu sekali tentang siapa Yesus tersebut. Nah, ketika kita lihat bagian ini, apa yang sedang ingin ditunjukkan bahwa tidak semua roh, dalam hal ini bukan roh yang gentayangan, bukan. Tapi sedang menjelaskan ajaran-ajaran yang mungkin kita dengar hari ini. Apalagi sekarang dunia ini sudah begitu datarnya dan semua hal mudah diakses. Melalui apa? Video-video secara online. Dan siaran ini juga melalui video. Jadi tidak semua orang yang mempergunakan Alkitab saat dia mengkhotbahkan, dia sedang memuliakan Allah. Belum tentu. Kenapa? Karena iblis juga mempergunakan ayat Alkitab saat dia ingin mencobai Yesus. Itu sebabnya tidak semua orang yang mempergunakan Alkitab, dia akan setia kepada Alkitab. Tidak semua orang yang suka mempergunakan Alkitab, dia pasti akan memuliakan Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, ujilah. Itu sebabnya hal yang pertama, supaya kita bisa menjadi Kristen tangguh, kita harus memiliki Yesus. Perhatikan, di dalam ayat yang kedua dikatakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau kita tidak percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu turun menjadi manusia, Yesus namanya, maka kita itu disebut sebagai seorang yang anti Yesus atau anti Kristus. Seseorang disebut anti, itu haruslah orang yang pernah mengenal dia. Makanya pada waktu Yesus muncul di muka bumi ini melalui rahim seorang bernama Maria, saat itu juga Herodes sudah kebakaran jenggot. Dia benci sekali, dia jengkel sekali karena ada isu bahwa yang muncul seorang raja. Padahal pada waktu itu isu dimunculkan, kemudian disitulah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memprovokasi. Akhirnya Herodes memberikan perintah untuk membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena takut dengan Yesus. Perhatikan hari ini, berapa banyak orang gak suka sama orang Kristen,
nggak suka sama Yesus? Memangnya mereka pernah jumpa Yesus? Memangnya mereka pernah kenal Yesus? Tidak, bukan. Mereka tidak tahu siapa kita. Mereka tidak jelas tentang Yesus. Lalu kemudian ada yang berkata, wah itu dia Alkitab, Injil itu dipalsukan. Tetapi mereka juga berkata bahwa mereka punya kitab adalah penyempurnaan. Lah kalau memang ini dipalsukan, berarti penyempurnaan yang gimana? Yuk. Kalau ini palsu, disempurnakan jadi apa? Itu saya tidak mengerti kenapa mereka nggak suka sekali dengan Yesus, nggak suka sekali dengan Injil, tetapi suka memikirkannya. Karena Yesus ada magnet, itu yang membuat orang suka jatuh cinta dengan Yesus. Baik dia mencintai ataupun dia tidak menyukai, bahkan ada yang memanfaatkan. Nah, yang di sini ini mereka sedang memanfaatkan popularitas Yesus untuk kepentingannya. Saya teringat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada di dalam penjara, dia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena banyak orang memberitakan Yesus dengan aneka maksud. Jujur, palsu, sejati, omong kosong. Tetapi Paulus berkata, aku tetap bersuka cita. 2 kali dia berkata, aku tetap bersuka cita. Asal Yesus tetap diberitakan. Itu sebabnya bagaimana orang bisa mengenal tentang Yesus itu secara tangguh dan kuat saat dia memiliki Yesus. Hari ini kalau saudara mendengarkan siaran ini, engkau sudah beragama Kristen, mungkin sudah berkhotbah, sudah dibaptis. Tapi kalau engkau belum memiliki Yesus secara pribadi, maka kita tidak punya kenangan yang terindah dengan Yesus. Kenangan terindah itu seringkali diungkapkan tiap bulan melalui perjamuan kudus. Mengapa ada orang menikmati perjamuan kudus, tapi hidupnya tidak semakin kudus? Padahal dia sedang diingatkan tentang pengorbanan Yesus. Bukan masalah cuma sembuh dari sakit penyakit, bukan cuma masalah mujizat terjadi, tetapi pikirkan baik-baik. Semestinya orang yang mengikuti perjamuan kudus, dia akan menjadi seorang Kristen tangguh. Karena apa? Terus diingatkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Siapakah diri kita ini? Itu sebabnya hari ini, kalau engkau sudah memiliki Yesus, maka engkau akan menjadi seorang Kristen yang tangguh. Kemudian di ayat yang ketiga, itu dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu ayat yang kedua. Dan yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ada 2 pemaknaan di sini tentang antikristus. Ada yang sudah datang dan ada yang akan datang. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18, yang berkata sebagai berikut. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Perhatikan, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ingat baik-baik, ketika ini dikatakan peristiwa ini terjadi pada waktu itu juga. Bukan terjadi 2023 dan ke depan saja, tetapi sejak waktu itu. Tapi ada 2 pribadi yang sedang ditunjukkan. Yang pertama seorang, dan yang kedua banyak. Seorang antikristus dan banyak. Itu sedang menjelaskan yang banyak itu sudah terjadi pada waktu itu, tapi perkataan yang seorang itu menunjuk kepada akan datang. Siapakah itu? Antikristus 666. Pada waktu masa sengsara, dia akan muncul pada waktu itu. Tetapi jikalau pada hari ini kau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka tentu saja kita tidak akan ikut dihukum. Kita tidak akan masuk ke dalam masa sengsara. Kalau engkau percaya bahwa Yesus telah menebus dosa kita, maka pada waktu Yesus datang di awan-awan, orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, dan yang hidup akan diangkat. Dan bersama-sama kita mengikuti reuni akbar dengan orang Kristen seluruh dunia. Dan setelah itu ada penghakiman.
Dan kemudian disitulah kita akan menerima mahkota, kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk gampang kita gagal paham, gampang ketakutan, gampang gelisah, gampang kita putus asa. Belajar untuk menjadi Kristen tangguh. Hal yang kedua yang bisa kita temukan di dalam bagian ini, perhatikan baik-baik di ayat yang keempat. Kalau yang pertama, ciri Kristen tangguh yaitu memiliki Kristus. Yang kedua adalah mengalahkan dunia. Perhatikan ayat yang keempat dikatakan sebagai berikut. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Yohanes ini sering menyebut jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Maka dikatakan di situ, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar, benar sekali, daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat teks ini dengan bagus, lihat teks ini dengan teliti, maka orang Kristen tidak bisa kerasukan setan. Tetapi orang beragama Kristen bisa. Orang Kristen tidak bisa dirasuki oleh kuasa kegelapan. Tapi orang yang pintar bicara tentang Yesus, yang khotbahnya sudah mahir, tapi kalau dia tidak punya Yesus, dia bisa kerasukan. Tetapi jangan lupa, orang Kristen bisa diganggu, bisa ditakut-takuti, bisa ditunjukkan sesuatu yang mengerikan. Itu sebabnya kita perlu menjadi seorang Kristen tangguh. Kenapa? Kristen tangguh itu sudah mengalahkan dunia. Pernahkah kita baca di dalam Alkitab, ada orang kerasukan Roh Kudus? Tidak ada, bukan? Karena orang yang kerasukan itu tidak akan menunjukkan siapa dirinya. Tetapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, orang itu menjadi orang Kristen yang merdeka. Kalau orang kerasukan, dia seperti orang yang tidak sadarkan diri. Dia dipengaruhi oleh kuasa di dalamnya. Tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkarya. Dia bisa menunjukkan buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tampilannya beda. Maka dari itu, ketika seseorang sudah memiliki Yesus, Roh Allah ada bersama dengan dia. Bahasa ayat yang keempat ini bagus sekali. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, mbok yao mudah mengampuni. Kalau kamu berasal dari Allah, jangan gampang balas dendam. Kalau kamu berasal dari Allah, belajar berdamai meskipun dia yang salah. Tapi karena kita berasal dari Allah, tunjukkan kepada orang-orang itu, kita Kristen tangguh. Tidak gampang diprovokasi, tidak gampang ditakut-takuti, tidak gampang diintimidasi. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Kristen tangguh itu mengalahkan dunia. Ini bukan bicara masalah peperangan, bukan. Tapi ini sedang menunjukkan bagaimana kita ini bisa menghadapi hawa nafsu yang menakut-nakuti kita. Bisa mengatasi pikiran kita yang kadang-kadang putus asa karena tekanan dari sekitar kita. Itu sebabnya setialah baca Alkitab. Setialah untuk berdoa. Mendengarkan media sosial itu tidak salah. Tetapi engkau akan digembalakan oleh media sosial. Pada waktu kita tahu bahwa kita punya Yesus, kita mestinya menunjukkan kepada orang-orang, jadi Kristen tangguh, jadi Kristen kokoh, tidak gampang digoyahkan, tapi tetap berdiri tegak. Karena dia tahu Tuhan Sang Juru Selamatnya bukanlah berhala, tapi Tuhan yang hidup. Hal yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi seorang Kristen tangguh? Yang pertama tadi, kita harus memiliki Kristus. Yang kedua, mengalahkan dunia. Dan yang ketiga adalah membedakan roh. Perhatikan di ayat yang kelima sampai yang keenam. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai keenam. Sekarang ayat yang 5 dan keenam. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami, perhatikan lagi, berasal dari Allah. Perhatikan di ayat yang keempat tadi, kamu berasal dari Allah. Sekarang Yohanes meletakkan dirinya di situ juga. Kami berasal dari Allah. Pertama dikasih tahu, kamu berasal dari Allah. Sekarang mbok ya sadar, kami berasal dari Allah. Kata ganti orangnya beda, bukan? Tadi menunjuk ke sana, sekarang ke sini.
Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ada dua roh. Ada roh kebenaran, ada roh yang menyesatkan. Makanya Kristen yang tangguh, dia bisa membedakan roh. Tidak semua orang yang hobinya nongkrong di gereja itu sedang menyiarkan atau memiliki roh kebenaran. Bahkan banyak pula roh yang menyesatkan. Saya tunjukkan kembali di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang tadi kita baca adalah ayat yang ke-18. Sekarang kita lihat ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa yang mau ditunjukkan oleh Rasul Yohanes ini secara utuh? Bahwasanya antikristus itu ada di antara kita. Mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin mertua Anda, mungkin besan Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin rekan kerja Anda, mungkin pegawai Anda, bahkan mungkin pemimpin gereja Anda. Kita tidak tahu siapa dia. Tetapi ingat, mereka berasal daripada kita. Tetapi orang-orang ini tidak penuh hormat kepada Yesus. Tidak menjunjung tinggi Yesus. Berapa banyak hari ini orang berkata bahwa Yesus itu adalah manusia yang bijaksana. Manusia yang pintar. Dia setingkat nabi atau rasul. Tapi dia bukan Tuhan. Kalau ada orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, berarti dia bukan berasal dari Allah. Kalau ada orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Kristus, dia tidak berasal dari Allah. Kalau orang itu tidak percaya bahwa Allah sudah turun menjadi manusia dan pernah tinggal di antara kita untuk mati dalam rupa manusia di atas kayu salib. Kalau orang itu menolaknya, dia tidak berasal dari Allah. Sekarang hari ini kalau engkau ingin menjadi seorang Kristen tangguh, jangan gampang digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tetaplah engkau setia datang beribadah di gereja di mana engkau berada hari ini. Tertanamlah dengan teguh di situ. Kadang-kadang memang membosankan. Kita tiap hari makan rawon, itu pasti akan membosankan. Siapa di sini yang menikah, sudah puluhan tahun tidak bosan lihat wajah pasangannya? Bosan bukan? Jujurlah dalam hati nuranimu. Siapa yang gak bosan dengan Tuhan? Tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab. Tapi itulah waktu yang kita harus isi saat kita menantikan kedatangan Yesus untuk menjemput kita. Jadilah Kristen tangguh. Salam hati gembira. Mari kita berdoa. Berikan waktu Tuhan berkarya hari ini. 15 detik berdoalah kepada Tuhan. Berkat apa yang kau terima hari ini dari firman Tuhan. Supaya engkau diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur hari ini umat-Mu sudah menikmati kebenaran firman. Berikan kekuatan kepada kami menjadi seorang Kristen tangguh. Jikalau ada yang belum memiliki Yesus hari ini, engkau bukalah hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau kita sudah memiliki Kristus, maka kita bisa mengalahkan dunia. Tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa membedakan roh. Tidak gampang kami terkesima oleh ajaran-ajaran yang sesungguhnya membuat kami tidak pernah menjunjung tinggi bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia yang tinggal pada waktu dia hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan saat ini. Berkati umat-Mu dengan segala pergumulan. Kiranya melalui firman Tuhan ini mendapat peneguhan baru, kekuatan baru untuk menjadi Kristen yang tangguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pencatatan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.